Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Nabi Yusuf alaihi salam ialah nabi tertampan setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf putra dari Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya bernama Rahel. Nabi Yusuf anak paling patuh dan taat kepada orang tuanya di antara putra-putra Yakub yang lainnya. Oleh karena itu, Yusuf anak yang lebih disayangi dan dicintai. Sewaktu kecil, Yusuf pernah bermimpi 11 bintang, matahari dan rembulan. Semua sujud kepadanya. Dia pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. "Wahai ayah, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari dan rembulan. Saya melihat semuanya sujud kepada saya." Quran Surat Yusuf ayat 4. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsir masing-masing, juga Abu Ya'la dan Basar dalam kitab Musnad masing-masing dari hadis Hakam bin Zohair. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh para imam hadis dari As-Sudi, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir. Diceritakan, seorang Yahudi bernama Bustana datang menemui Nabi lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang bintang-bintang yang sujud pada Yusuf, seperti dalam mimpinya. Apa saja nama-namanya?" Nabi diam tidak menjawab, lalu Jibril turun memberitahukan nama bintang-bintang itu. Nabi kemudian mendatangi si Yahudi itu dan berkata, "Apakah kau akan beriman kepadaku jika aku beritahukan nama bintang-bintang itu kepadamu?" "Iya," jawabnya. Nabi kemudian menyebutkan nama-namanya. Nama-namanya adalah Jarian, Torik, Dayal, Zulkatifan, Kobis, Watsab, Amudan, Falik, Musbih, Daruh, Zulfuru, Dia, dan Nur. Si Yahudi itu kemudian mengatakan, "Demi Allah, itulah nama-namanya." Riwayat Abu Ya'la menyebutkan, saat Yusuf mengisahkan mimpi itu kepada ayahnya, ayahnya berkata, "Ini adalah urusan yang tercerai-berai yang disatukan Allah." Matahari takwilnya ayah dan bulan takwilnya ibu. Mendengar cerita itu, Yakub mengerti akan tabir mimpi putranya tersebut. Yakub cemas jika Yusuf mendapat celaka bila mimpi itu diketahui oleh saudara-saudaranya. Yakub kemudian menasihati Yusuf, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan memperdayakan kamu dengan segala tipu daya. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Quran Surat Yusuf ayat 4. Saudara-saudaranya itu berdiskusi dan menyusun rencana. Semua berpendapat mengenai cara yang bakal ditempuh untuk membunuh Yusuf. Namun Yahuza berkata, "Janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi lemparkan saja ke dalam sumur. Nanti tentu ia akan diambil oleh orang-orang yang lalu lalang. Jika kamu suka, lakukan itu." Quran Surat Yusuf ayat 10. Akhirnya mereka sepakat kepada saran Yahuza. Lalu mereka bersama-sama minta izin kepada Yakub untuk mengajak Yusuf pergi. Namun Yakub sempat terkejut dengan niat mereka mengajak Yusuf. Dia khawatir mereka mencelakakan putra kesayangannya itu. Oleh sebab itu, Yakub melarang mereka mengajak Yusuf. Akan tetapi mereka tetap mendesak dan berusaha meyakinkan Yakub. Sang ayah pun akhirnya luluh dan mengizinkan mereka mengajak Yusuf. Tibalah hari nahas itu. Mereka bersama-sama pergi ke suatu tempat. Kala itu Benyamin tidak diajak karena masih terlalu kecil. Tiba di tempat tujuan, mereka bermain kejar-kejaran lebih dahulu. Saudara-saudaranya juga membuka baju Yusuf. Dengan polos Yusuf mengikuti semua perintah saudara-saudaranya. Sedikit demi sedikit, mereka sampai di tepi sebuah sumur. Setelah berkumpul di tepi sumur, mereka mengangkat Yusuf dan memasukkan ke dalam sumur itu. Setelah itu, saudara-saudaranya pulang menemui Yakub. Sambil berpura-pura menangis, mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Ayahnya terkejut mendengar itu. Tak berapa lama Yusuf di dalam sumur, lewatlah musafir dari Madian hendak ke Mesir. Mereka mendatangi sumur itu untuk mengambil air. Setelah ditimba, ditarik, terasa sangat berat. Ternyata di timba itu tergantung anak yang sangat tampan, yakni Yusuf.
Yusuf lalu dibawa dan dijual oleh musafir itu ke salah seorang pejabat di Mesir untuk dijadikan budak. Namun oleh pejabat itu, Yusuf dijadikan sebagai anak angkat. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.